Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sahabat Lensa Mandalika. Pagi ini kembali lagi bersama saya Edi Wiranata di podcast Lensa Mandalika. Dan alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini saya diizinkan untuk bersilaturahmi dengan seorang tokoh yang tidak asing lagi. Nah, ini tidak asing lagi karena memang sering muncul di berbagai media beberapa waktu yang lalu. Nah, beliau ini adalah Syawaludin. Saya memanggilnya Kak Syawal. Ini kalau kita ingat-ingat ke lagunya Udin Sedunia yang beberapa waktu lalu viral, Syawaludin adalah Udin yang lahir di bulan Syawal. Betul. Memang lahirnya di bulan Syawal. Ya, saya lahir bulan Syawal. Kata ingat Tuhan itu saya lahir bulan Syawal. Bulan Syawal. Tepatnya tanggal 3 kata. 3 Syawal. Oke, tanggal 3 apa tuh? Ya, pokoknya itu sore ingatnya, orang tua dulu ingatnya saya lahir sore di bulan Syawal. Makanya jadi Syawaludin. Iya. Nah, gimana kabar nih Kak Syawal? Alhamdulillah ini Very long time no see gitu ini. ya terpisah lautan kita. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bertemu. Dan kata orang-orang alim nih, kalau kita menyambung silaturahmi banyak dapat rezeki, tambah rezeki dan panjang umur. Amin. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Lensa Mandalika, jadi Kak Syawal ini dulunya adalah pernah, kalau tidak salah dengar, Kak Syawal pernah menjadi seorang staf ahli di anggota Dewan, anggota DPR. Kalau salah saya dengar, lulusan sarjana di Universitas Mataram. Tapi ini perlu diketahui oleh sahabat Lensa Mandalika sebagai sebuah edukasi lah, bahwa kita tinggi sekolah juga ada peluang-peluang di depan mata yang tentu harus kita realisasikan. Nah, Kak Syawal ini adalah sosok sarjana yang banting setir, yang katanya sekarang profesinya adalah seorang pemulung. Ya. ini bagaimana ceritanya ini jadi pemulung? Apakah mohon maaf ini dari dulu ada DNA pemulung atau bagaimana? Ya. Oke. Terima kasih Edi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lensa Mandalika ini. Betul, ya. sahabat Lensa Mandalika. Ya, jadi pada kesempatan ini saya berterima kasih Edi datang ke sini dalam kondisi berbeda ya. Karena ini kelihatannya jadi post media ya. Nah, kita belajar. Jadi ada kebanggaan tersendiri dulu ya. Hari ini kita ketemu dalam kondisi yang lain daripada yang lain. Ya, saya sebagai pemulung didatangi seorang direktur. Iya, kembali gitu ya. Ya, jadi kebetulan saya lahir di desa ini, di Dusun Tatak namanya, Desa Tanahu, lalu kemudian kuliah ke Unram, ataupun dulu tempat-tempat berhadiah ya, kalau bahasa selatan iseng berhadiah. Jadi namanya kalah coba menang coba gitu ya. Qadarullah Allah memberikan saya izin untuk bisa kuliah, itu pun dengan perjuangan. Ada satu mantra dari bapak dulu, karena kami dalam kondisi sangat tidak ada sekali, lalu kemudian ya udahlah, nenek sugih, Allah itu kaya, Allah itu kaya, jalan saja, setiap niat baik insya Allah ada jalan. Saya jalan, akhirnya qadarullah saya lulus juga nih. Nah, kebetulan ketika saya di Unram dulu, saya sempat berpikir bagaimana kalau kemudian orang tua saya dulu membesarkan saya dengan usaha sampah. Ya, kenapa saya tidak bisa lakukan itu? Dan betul juga ketika di kampus saya juga mulai berpikir bisa bayar kuliah itu dengan salah satu subsidinya dengan mengumpulkan sampah. Singkat cerita lagi, saya selesai kuliah karena banyak pertemuan sama bapak-bapak pejabat, ya, senior-senior. Tapi malah jadi pemulung, nggak jadi pejabat. Senior-senior yang dulu ada di Unram, sekarang jadi anggota, waktu itu jadi anggota dewan, mengajak saya dan kemudian memberikan saya kesempatan menjadi salah satu stafnya di fraksi salah satu partai di situ. Dan saya merasa sebagai seorang orang lapangan, saya lihat bahwa ini saya perlu mengembangkan diri lagi. Saya melihat potensi
untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih besar, yaitu dengan berusaha. Ketika saya berpikir untuk berusaha itu masih cari berapa alternatif usaha. Sebelum saya memutuskan kembali ke kegiatan mulung ini, ya, karena dulu di kampus pernah mulung gitu ya. Saya pernah bener DNA mulung. Jadi saya pernah coba, karena saya sarjana ekonomi di UNRAM gitu ya. Kalau kemudian saya pernah diberikan kesempatan untuk daftar ke salah satu bank swasta nasional, BUMN lah ya, bukan swasta, BUMN ya, BUMN yang membuka, ada cabang syariahnya waktu itu. Kan sedang mulai berkembang bank syariah, mulai dibuka kan. Nah, saya berkenalan, saya bersahabat dengan salah satu stafnya kebetulan. Nah, karena dia orang Jakarta, ditaruh ke daerah, pada saatnya ditarik ke Jakarta, ditelepon saya, "Bang, tolong kirimkan CV-nya Bang. Saya mau ditarik ke Jakarta, saya rekomendasikan Abang menjadi pengganti saya di sini." Abang kan sarjana ekonomi, senang sekali saya. Oh, mau jadi pegawai bank. Pegawai bank nih, jadi kan mimpi soal sarjana ekonomi gitu ya. Terbayang udah pakai dasi, udah pakai spasi. Ternyata yang datang saya sendiri dicuekin betul sama orang-orang itu. Sampai bilang, "Oh iya Mas, saya cari siapa? Duduk saya mencari siapa itu ya. Tunggu aja dulu." Lama saya duduk, kan malu saya. Ini dicuekin karena salah satu biasanya nih. Iya, nyalon jadi pegawai bank. Salah satunya adalah berpenampilan menarik. Itu mau mulung kayaknya. Karena saya tidak tahan dengan perasaan itu saya langsung keluar, saya izin. Ya udah kalau gitu Pak, saya izin Pak. Nah, sebentar lu. Anda Pak, saya pulang aja. Saya udah malu tuh, udah malu sekali kan. Kemudian, aduh, malu sangat lah. Turun pakai dasi. Tapi untuk menghibur diri ya, saat itu saya di luar gedung bank itu, lalu kemudian saya tunjuk pelanggan. Saya tidak mau jadi karyawan bank, saya mau jadi direktur. Saya bilang, pulang saya direktur bank. Pulangnya itu saya tidak pulang ke rumah, nggak enak, tanya istri. Iya. Diterima apa enggak? Iya. Interogasi pasti. Ya, jadi saya juga izin dulu sama ini, saya izin untuk keluar dari kegiatan DPR untuk berusaha. Mau jadi direktur beneran? Iya. Begitu. Jadi direktur bank, dari bank sampah sekarang. Ya, jadi apa yang saya bilangnya? Mungkin saya merasa terzolimi waktu itu. Doa orang terzolimi itu dikabulkan gitu. Saya udah mulai buka-buka, searching di internet apa yang bisa kita lakukan. Istri saya pernah bilang waktu itu, "Kak, kalau dulu Kak Syawal bisa exit, bisa keluar dari masalah ekonomi dan bisa jadi sarjana dengan sampah, kenapa orang lain tidak? Kenapa orang lain tidak? Soalnya kita lakukan." Saya menjadi tergerak lagi. Mulai saya carilah tentang hal tersebut. Mau buka lapak, modal harus ada. Sementara kan saya sudah keluar dari staf DPR, lalu kemudian saya mencoba untuk itu. Apa idenya? Istri saya punya gaji, tapi kan nggak enak untuk minta gaji modal untuk modal itu kan? Iya, berapa? Ya, ini istri itu punya teori ke saya. Uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri. Iya, nah gini lah kita mau minta uangnya. Bukan uang itu. Iya, bukan uang Anda. Ya tapi memang agak berat juga ya, karena mungkin didikan sama orang tua dan sebagainya kan. Mengatakan bahwa ketika kamu sudah menikah sama dia, harta bendanya di sini. Apa yang kamu punya itulah kepunyaannya dia. Iya. Perkara dia punya harta, dia punya itu kan urusan dia sama dia, mungkin dia punya kan sebagainya. Tapi terus terang waktu itu berat sekali kita bilang, kalau gaji besok kita enggak gitu kan. Tapi saya coba mencari ide itu, terbersihlah namanya bank sampah. Saya lihat bank sampah ada Pak Bambang Suarda yang ada di Jogja, lalu saya pelajari bla 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 bla. Akhirnya saya utarakan ide itu sama teman-teman di lingkungan. Saya sama kontraktor gitu. Ngontak gitu. Ya, salah satu kawasan ini bukan kontraktor proyek, bukan bangun properti. Ini sesama kontraktor, kita ngontrak, kemudian kita buka usaha apa? Bank sampah. Belum lama saya mencoba mengeksplor ide itu di masjid, selalu di masjid. Karena ketemunya di masjid. Hanya 3 yang mengiyakan. Setelah saya mencoba mengeksplor ide sama teman-teman, ketemulah awalnya
3 orang, jadi saya berempat. Ada dua pegawai negeri, satu sama swasta. Tapi ketika eksekusi saya bertiga, sesama alumni lah, menerangkan sesama lighting kita dulu, nggak tingkat saya satu. Ketika kita sepakat kita bangun bank sampah. Tapi waktu itu kita bilang begini, oke kita sepakat sekarang, tapi istri juga harus dikabari, jangan sampai kemudian mereka tersinggung, karena bagaimanapun juga mereka adalah bagian. Kita menghormati pendapat istri. Bagaimana caranya? Kita harus presentasi ke istri. Itu kan? Presentasi ke istri. Iya, bagaimana? Ilmu sales yang iya. Jadi ditugaskan saya untuk menceritakan ide ini kepada para istri. Ketemu di mana? Ketemu di rumahnya ada Wiri Ilham sama sama Lalurusan Abdul Ghani. Itu founding fathernya Bintang Sejahtera. 3 bintang. Oh iya, dulu sempat namanya Bank Sampah 3 bintang. 3 bintang. Ya, jadi lalu kemudian kita mulai di situ, kita undang lah namanya lobby mie ayam. Dan kita beli mie ayam, undang mereka makan, tujuannya untuk bercerita ide ini. Iya. Kayak sebatas kita ngumpul lah silaturahim, lalu kemudian saya mulai bercerita. Kita juga merasa agak pesimis karena saya yakin istri ini juga butuh suaminya pekerjaan yang bagus gitu ya. Agak pede juga saya ketika bercerita bahwa kami akan mendirikan bank sampah, dan kemudian ya otaknya pasti pemulung lah. Mau bikin bank tapi banknya bank sampah. Istri saya ini memang sudah punya ide di awal kan. Lalu kemudian yang dua ini kan saya agak pesimis, mau apa tidak kan? Ya sampai mereka malu nanti suaminya jadi pemulung. Di luar dugaan kami, karena lobby juga dan kita ceritakan, ya biasalah kalau cerita saya semangat kan. Mereka sepakat, setuju sambil makan, alhamdulillah mereka sepakat. Apa namanya? Namanya 3 bintang kan, Pak karena istri. Nah ketika kami berbicara tentang bank sampah 3 bintang ini, menghormati istri yang menyetujui, kita juga berpikir dari mana duitnya, dari mana modalnya. Modalnya waktu itu teman-teman, modal awal waktu itu istri saya pertama mengidekan mas kawinnya diserahkan selesai. Lalu kemudian ada Pak Ilham sama ada Pak Ruslan. Ketika bawa itu mas kawin, ya kan kita tidak berani jual. Ada sahabat kita juga sama alumni yang istrinya kebetulan pengusaha emas, kita datang ke Skarbil itu kita saling dorong itu mengantar itu. Tapi kemudian si Ilham sama Ruslan berhasil lakukan itu. Saya juga menjual. Istrinya sempat marah. Udahlah jangan sampai syirik nanti. Ini barang udah saya serahkan. Pakai aja. Saya masih ingat betul itu loh. Walaupun dulu kita utang-utang dulu beli kan. Ini kapal gol sekali ini. Sahabat Lensa Mandalika didukung penuh oleh sang istri. Iya, alhamdulillah ya. Makanya namanya 3 bintang. Bintang refers to our wife katanya kan. Jadi kita jadikan bintang. Kenapa 3? Karena kita bertiga. Iya. Istri yang mendukung 3 orang. Ya, istri saya akhirnya saya jual. Kalau saya 7,5 kita jual lah. Itu penuh nggak? Buat modal. Sempat ketipu juga tuh. Artinya kita dulu datang lagi ke UNRAM kepada petugas kebersihan itu, kami punya bank sekarang, mau gabung sama kami nanti ada hasilnya. Hasilnya juga kita belikan buku untuk anak-anaknya. Caranya adalah ibu setiap kali nyapu sampah-sampah dari sini pilahkan bawa ke kami. Boleh minjam ke kami, bayarnya pakai sampah. Jalan tuh nih, lama jalan. Alhamdulillah jalan. Mereka pinjam uang, mereka pinjam uang pakai sampah. 100.000, mereka pinjam sampai 500.000 per orang karena mereka kerjaannya begitu. Kan tidak berani kita pinjamkan ke orang yang tidak bekerja di situ kan. Ada hasilnya, mereka bisa dapat talangan dari situ sebelum mereka jualan. Iya, jadi nyetor gitu kan. Nyetor. Bawa anaknya sakit, Pak, tolong Pak, ini anak saya sakit mau ke dokter, ambil duit. Biasa ibu sampahnya ke sini. Iya. Nah, yang sekarang ini yang saya lihat pertama datang barusan, yang diolah ternyata bukan hanya sampah plastik. Bukan hanya sampah plastik, tapi ada juga sampah kaca, bahkan bungkus-bungkus snack itu juga ada jadinya begitu. Iya. Jadi sesuai dengan ini jargonnya, mengubah sampah menjadi berkah, mengubah sampah menjadi rupiah, apa sih ini?
Tapi pelan-pelan ntar dibongkar sama pesawat merah. Oke, ini bukan pakai ini kan, bukan pakai tenaga, bukan viral. Jadi selama saya melakukan ini dulu kan tujuannya ini melihat peluang usaha, money oriented awalnya dulu kan. Alhamdulillah dalam perjalanan saya mengembangkan wirausaha sosial ini, saya diberikan banyak ilmu pengetahuan dari pengalaman teman-teman yang ada yang sudah berjalan selama ini. Jadi di sini akhirnya kita mengenal ada konsep sirkular ekonomi. Konsep sirkular ekonomi. Kalau kita berbicara tentang sampah, ada tiga strategi utama, ada tiga yang kita kembangkan. Kalau saya sebutnya ada 3 mazhab pengolahan sampah di dunia ini. Bukan hanya ini ya, bukan hanya kita beragama aja yang harus mengikuti salah satu mazhab. Iya, saya sebutnya begitu. Itu bahasa saya ya. Kan ada pola pikir, ada strategi kata orang. Kalau saya sebutnya sederhana, sesuai bahasa saya, ada 3 mazhab pengolahan sampah. Kalau kita bicara sampah, ada 3 mazhab di dunia ini berkembang tentang pengolahan sampah. Pertama disebut dengan mazhab zero waste. Zero waste. Mazhab zero waste ini menitikberatkan kepada kesadaran manusia sebagai sumber sampah. Iya. Yang kedua ada mazhab pendekatan technological approach, kalau bahasa Kuternya itu ya, bahasa Mandalika. Jadi pendekatan teknologi. Nggak perlu sadar sebenarnya, yang penting punya duit kita selesai itu sampah, karena kita harus berurusan dengan teknologi. Teknologi terbaik sekarang namanya teknologi plasma. Ya, bisa semua dirubah. Bisa semua. Nggak perlu Anda sadar, nggak perlu Anda pilah, yang penting sampahnya ada. Tapi mahal. Instalasi untuk kota Mataram yang kita itu saja membutuhkan 1-2 triliun. Ada duitnya berapa kali APBD? Iya, kira-kira gitu. Itu pendekatan kedua. Pendekatan ketiga itu pendekatan namanya pendekatan sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi ini menitikberatkan bahwa melihat segala sesuatu sebagai sumber daya, sustainability resources. Jadi keberlanjutan sumber daya. Jadi tidak boleh hanya jadi sampah. Sebenarnya ada lagi satu yang terbaru sekarang sedang berkembang. Perkembangannya juga di Eropa nih. Ini namanya donat ekonomi. Lebih dalam lagi pembahasannya, tidak ada lagi donat. Oh. Ya, komputer gitu. Iya, donat. Jadi kalau dulu circular ekonomi dan donat ekonomi ini itu alternatif dari linear ekonomi. Karena tadi apapun yang kita pakai ini kan dari alam. Iya, betul. Iya kan? Minyak dan sebagainya, air kita ambil dari alam. Setelah diambil dari alam, diproduksi oleh manusia, dikonsumsi atau dipakai, habis dipakai jadi sampahnya dibuang. Nah, kalau sirkular ekonomi itu dari alam diambil, diproses, dikonsumsi manusia, sisanya diolah kembali menjadi bahan baku. Jadi sumber daya. Ada recycle-nya. Jadi ruhnya sirkular ekonomi itu adalah ruhnya sirkular ekonomi itu adalah sampah ada sumber daya. Ya. Kembali lagi ke keyakinan kita sebagai orang Islam, di Al-Quran itu sudah disebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan sia-sia, pasti ada manfaatnya. Kenapa dia belum bermanfaat? Karena kita belum tahu, atau mungkin karena kita nggak mau. Berbicara tentang tadi, pas awal kelihatan di sini semua diolah. Ini pun baru sedikit nih. Sebenarnya semua sampah itu bisa diolah. Tinggal kemampuan kita sekarang. Dari sisi teknologi dan biaya pengolahannya mampu tidak. Nah, yang kami lakukan ini social business. Ya, bagaimana kemudian kegiatan sosial edukasi masyarakat itu bisa dibiayai dari kegiatan itu. Yang kami lakukan dan bisa diolah. Sebagaimana juga fungsi bank sampah dalam regulasinya, bank sampah itu tugasnya ada 3, edukasi, perubahan perilaku, dan melaksanakan fungsi sirkular ekonomi. Jadi yang dilihat masuk tadi ke gudang, teman-teman yang pernah datang ke sini misalkan, yang bisa diolah itu secara umum yang di sini ya, sampah plastik, sampah logam, sampah kertas, sampah organik ya. Sampah organik juga bisa diolah. Nah, sekarang kalau kami ini kembali kami ada instrumen lain mengukurnya, mampu tidaknya kami olah instrumen pasarnya. Ada tidak yang beli, karena kita ini bukan DLH, kita ini bukan PPA, kita ini mengolah sampah itu jadi manfaat. Gitu di. Jadi semua bisa diolah. Kaca bisa diolah. Kaca bisa jadi bahan baku industri kaca kembali. Plastik bisa jadi bahan baku industri plastik kembali. Logam, besi bisa jadi bahan baku industri logam kembali. Ya, semua bisa dikembalikan. Ada nilai yang lebih besar nggak? Misalnya kaca, selain jadi kaca, atau ada yang jadi batako juga kaca. Ada ini nggak yang lebih mahal, misalnya jadi apa itu namanya tadi yang? Iya ada. Secara umum itu dan
teman-teman pemirsa Sahabat Lensa Mandalika. Jadi apa namanya, pendekatannya gini, kalau di dalam Undang-Undang 18/2008 itu pendekatannya memang lebih kepada mengedepankan teori circular economy tadi ya. Tapi ada waste to product, waste to energy. Yang mengubah sampah jadi produk kembali atau mengubah sampah jadi energi. Ya. Tentu yang kemarin-kemarin programnya Bu Gubernur. Ya, nanti kita coba dulu. Jadi bahan bakar. Itu salah satunya. Tergantung sekarang bagaimana kita bisa melakukan kemampuan kita untuk bisa melakukan tersebut. Dan kedua adalah pasar. Ini orientasi. Kalau saya ditanya, saya orientasinya pasar. Selama ada yang dibutuhkan, kami kumpulkan, kami olah sesuai kebutuhannya. Misalkan sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan kami mengolahnya. Jadi apa dia bisa jadi mahal? Tentu jadi produk kembali. Baju ini mungkin salah satu bahannya itulah dari benang sintesis. Betul. Ya, polyester. Polyester itu bisa dari botol plastik dibuatnya. Ya kan, salah satunya mungkin itu di situ. Bisa dapur. Isi boneka, isi bantal di hotel apa misalkan seperti itu. Itu juga dari botol plastik yang dikumpulkan lalu diolah. Itu bisa mahal kalau kita jual botolnya kan lebih murah tuh. Saya misalkan sekarang botol plastik kalau saya pilah lalu saya press yang bening misalkan harganya sekitar 8.000 sampai di Surabaya. Kalau kita beli kan tentu bukan 8.000 kan? Iya betul. Jadi saya ingat dulu pas waktu kecil, Kak Sawah mungkin juga pernah mengalami. Sebenarnya tukang panci robek dulu kita nyebutnya, dan ya kita sudah lumrah kalau ada datang tukang panci robek ya kita tukar ya panci robek lah, ya plastik robek segala macam. Itu dibayarnya kita tidak pernah dibayar pakai uang, maka juga dikasih permen atau balon yang itu kapan sebenarnya plastik itu jadi mahal harganya? Pertama sih katakan gini, sahabat Lensa Mandalika tadi. Pertama gini, kita di situ bedanya, saya ingin jelaskan bedanya konsep memulung sama konsep bank sampah. Ya kan? Konsep bank sampah. Kalau mulung ya itu tadi ya. Kalau dulu kalau mulung di kota-kota besar, pemulung seperti biasanya. Kalau di sini kita tuh panci robek itu pakai keranjang keliling kampung, lalu kemudian ditukar pakai permen, pakai balon dan sebagainya. Itu konsep pemulung, konsep panci robek. Kalau konsepnya bank sampah beda. Konsep bank sampah itu ada harga yang dihitung berdasarkan harga pasar, biaya produksi dan biaya bahan baku. Itu kita ditetapkan di situ. Kapan dia bisa jadi mahal? Ada kriteria. Misalkan kalau di Bank Sampah Bintang Sejahtera misalkan dengan jaringannya. Bank Sampah Bintang Sejahtera itu dengan jaringannya ada harga yang berjenjang. Karena di setiap jenjang itu ada biaya transportasi dan biaya proses. Dan juga ada kelasnya harga barang itu. Jadi tidak ada semua plastik harganya sama. Tidak sama. Di sini kita masuk terima plastik itu ada sekitar 37 jenis. Banyak juga ada jenis plastik. Kalau dipilah. Kalau dia campur harganya murah. Kalau dipilah-pilah harganya mahal lagi. Setelah dipilah dicacah mahal lagi beda. Setelah dicacah jadikan pelet beda lagi harganya. Berarti kenapa murah yang di rumah tangga yang kadang-kadang kalau datang tukang panci robek lah kita sebut sekarang, kenapa murah? Karena ternyata masih campur. Makanya sekarang kita ada gerakan pilah sampah dari rumah. Supaya berdasarkan plastik bening, plastik warna gitu ya. Masyarakat mau memilahnya dan ada harganya. Ketika ditanya kapan kok murah di rumah tangga? Yang murah itu kan sampah, Bu. Iya. Itu kan dosa. Kalau menurut fatwa MUI, Anda punya sampah Anda buang itu dosa Anda. Nah sekarang ini ada bank sampah yang mau datang beli dosa Anda, masa nggak mau? Dosa pun ya dibeli. Teman-teman boleh baca itu di fatwa MUI nomor 47 tahun 2014. Haram hukumnya buang sampah sembarang tempat. Harus dikelola dengan baik untuk keselamatan kita dan alam. Nah, kembali ke soal buang sampah nih. Nah, memilah sampah dari rumah. Nah, itu adalah salah satu solusi yang ditawarkan untuk agar sampah ini jangan sampai tercecer di mana-mana. Nah, masalahnya di mana ini sebenarnya? Apakah rumah tangga ini tidak mengerti dengan pola pemilahan itu? Karena tadi menuju ke sini di pinggir jalan itu pun banyak sekali ini. Sampah yang berkarung-karung, entah tadi pagi subuh dibuang dan menumpuk, tidak dapat perhatian pemerintah sehingga itu bisa berminggu-minggu di sana. Kalau pertanyaannya di mana masalahnya ini ya? Selama saya menekuni kegiatan ini, saya menyimpulkan ada 5 masalah utama dalam pengelolaan sampah ini, sehingga kita masih saja menemukan tumpukan liar itu di mana-mana. Yang pertama,
Yang pertama masalah kita yang mendasar itu masalah kesadaran, awareness. Kesadaran ini bukan hanya kita menuntut kesadaran masyarakat, tapi kesadaran pemerintah dan kesadaran industri sebagai produsen sampah. Rumah tangga, penghasil sampah terbesar. Itu diambil setelah kita mengikuti aktivitas ekonomi kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi saya sering katakan sampah itu adalah salah satu petunjuk terhadap tingkat ekonomi sebuah daerah. Kalau masih banyak di pinggir-pinggir sampah di pinggir-pinggir jalan, berarti belum sejahtera. Atau begitu maksud saya. Saya ingin ngalukan dulu. Saya ingin klasifikasi masalahnya dulu. Saya masih berbicara tentang masalah kesadaran ini. Masalah kesadaran. Semakin maju ekonomi sebuah bangsa, sebuah daerah, produksi semakin maju, ya teknologi semakin maju sebagainya. Sehingga dulu kenapa orang disebut panci robek, karena yang banyak dicari itu panci yang robek. Tak ada, belum banyak kemasan plastik, ya. Belum banyak produk-produk menggunakan kemasan plastik yang massal seperti hari ini. Semakin maju semakin banyak. Dan dilihat itu, setiap kemasan plastik yang dibuang itu isinya mahal-mahal tuh. Tidak mungkin orang miskin yang bisa beli menghasilkan sampah plastik yang bermerek itu. Itu menurut saya kan. Semakin numpuk, semakin banyak orang hidup, semakin numpuk sampah. Semakin maju ekonomi dan teknologi negara ini, semakin banyak sampahnya kalau tidak diimbangi dengan kesadaran. Itu masalah pertama, kesadaran. Yang kedua adalah masalah kita ada pada regulasi kita yang masih belum mengakar ke bawah. Bayangkan kalau di negara-negara maju, regulasi mereka itu sudah berumur ratusan bahkan 200 tahun yang lalu. Mungkin Kamandanu masih terbang di Indonesia, mereka sudah membuat insinerator di negaranya. Ya kan, mereka sudah peduli masalah sampahnya gitu. Kita masih berkuda dan masih terbang-terbang tuh orang. Dan dulu ketika saya kecil, ada orang-orang yang ya sebelah TKI ke Singapura. Nah pulang-pulang mereka bercerita kalau di sana kalau buang puntung rokok itu di ini. Iya. Artinya gitu ya. Regulasi itu belum mengakar. Kita Indonesia itu dulu sebelum 2008 lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Sampah, itu pengelolaan sampah masih nyantol pada Undang-Undang Lingkungan Hidup, Pelindungan Lingkungan Hidup. Jadi belum punya regulasi. Punya regulasi. Kita baru punya regulasi itu, punya undang-undang khusus tentang sampah itu 2008. Setelah kejadian kabarnya yang mendorong ya sampah itu sudah menjadi masalah kita secara umum. Lewi Gajah di Cimahi longsor menguburkan 2 desa, katanya hampir 150 lebih orang. TPA ya. TPA itu longsor. Lalu kemudian banyak lagi lah. Ada lahir Hari Peduli Nasional, digenjotlah lahirnya Undang-Undang 2018 tentang pengelolaan sampah. 2008, sekarang sudah hampir 17 tahun ya. 2008 ke 14 tahun ya. 14 tahun ya, sorry. 14 tahun itu baru nyampe menjadi Perda NTB baru 2019. Ya, berarti ada jeda 11 tahun. Ya, lama sekali turunnya kan. Baru sampai ke daerah. Baru menjadi Perda. Bagaimana Perda kabupaten kota juga lahir? Bagaimana kemudian Perda kabupaten kota itu diturunkan menjadi Perdes? Udah rata nggak ini masyarakat punya desa? Belum. Artinya regulasi kita itu belum mengakar, belum menjadi budaya, belum membudaya. Bagaimana menyadarkan orang? Bagaimana penegakan hukumnya? Bagaimana law enforcement-nya? Belum bisa juga. Kita berbicara kemarin Indonesia, masalah kita itu dikenal sebagai negara kedua membuang sampah ke lautan dunia. Sungai terkotor ada di dunia itu ada di Indonesia. Iya, makanya Pak Presiden memberitakan Pak Luhut katanya menjadi komandan utama Citarum Harum. Yang turun itu para komandan, para pasukan khusus. Pasukan khusus. Iya, pasukan khusus tentara nasional. Bagi pabrik yang berada di sepanjang jalur ditinggalkan tuh. Kalau Anda selesai maka ditutup. Jadi belum membudaya gitu. Regulasi kita itu baru Citarum Harum punya kisah sukses. Bagaimana kemudian kita bicara sungai-sungai kita yang lain? Bagaimana dengan yang lain kan? Makanya di situ regulasi kita belum mengakar, belum menjadi budaya. Itu baru 2 ya. Baru 2. Boleh saya ketiga? Siap, lanjutkan. Ini panjang nih. Ini serasa kuliah beberapa SKS, 3 SKS kita. Sorry sahabat Mandalika ya. Lanjut ke sahabat Mandalika. Yang ketiga itu kita berbicara masalah dasar kita itu adalah masalah infrastruktur. Kurang ke infrastruktur kita, ya. Infrastruktur ini masalah karena budgeting kita tentang sampah juga sangat ini belum ada perhatian khusus. Belum ada perhatian khusus.
Seingat saya, provinsi yang mengangkat sampah menjadi prioritasnya cuma NTB. Yang lain masih belum. Masih belum. Saya mendukung itu. Saya ikut terlibat dalam menyusun itu karena saya sangat antusias dengan itu. Terlepas dia dengan berbagai macam hal, kekurangan, kelebihan sebagainya, kita udah mulai. Oke. Budget kita nggak ada. NTB dulu, Kebun Kongo itu di NTB, Kebun Kongo itu belum jadi regional. Lombok Barat itu belum jadi regional ya. Itu masih dikelola Kabupaten Lombok Barat sama Mataram yang punya aset. 2017 baru menjadi regional. Dulu nggak ada anggaran, nggak ada budget pengelolaan sampah di provinsi. Iya, belum ada. Ada badan lingkungan sampah ya dibuang, ya. Itu dibuang. Dulu kan belum ada kehutanan, ada BLH, Badan Lingkungan Hidup dulu kan, ya, yang melakukan itu. Sangat minim tentang hal tersebut. Kalau kita tanya sekarang pemerintah desa, apa program Anda tentang sampah di desa? Ngangkat petugas, beli perlengkapan sampah. Beli yang terbaru sekarang semua desa punya alat angkut sampah. Iya, jadi cukup sampai di situ. Dan sampahnya ujung-ujung dibuang ke ini ya, no way lagi. Itu bukan solusi tentang sampah itu. Itu anggaran saja Anda keluarkan. Oke. Budget kita sudahlah minim. Kesadaran kita pemborosan. Kesadaran kita untuk menjaganya dan mentaatinya juga sangat minim. Coba dilihat. Sahabat Mandalika, Lensa Mandalika boleh lihat di pasum kita, pemerintah membeli bak sampah 3 warna. Ya betul. Ada ya di mana-mana, ditaruh di mana-mana. Ada tengkorak gambarnya kan, serem-serem kan. Tunggu tuh 1-2 bulan. Besok itu ntar isinya yang bergantung tuh cuman anunya aja, tutupnya doang. Baknya kemana? Ya, dan isinya juga nggak sesuai. Nggak sesuai. Numpuk aja begitu kan, numpuk aja begitu. Terus yang kedua terus sampai full. Yang kedua dicoba lihat amrol sampah yang warna kuning besi. Nah, betul. Konon katanya itu di atas 50 juta harganya, 50-60 juta. Harganya satu amrol. Coba perhatikan, saya akan gambarkan bak sampah dibuang di tempat sampah. Bahkan ada di Batu Jai di depan ini ada tempat pembuangan sampah itu Pak Kadesnya sampai naruh ini yang membuang sampah di sini masuk neraka. Ya tidak terurus. Dan gini sahabat, di jalan yang saya lewati tadi beberapa waktu yang lalu, saya sama teman-teman di Karang Taruna Kecamatan Pujut itu saking jengkelnya dengan permasalahan sampah, belum jadi dulu ini. Tahun lalu bypass ini belum jadi. Jadi waktu itu tumpukan sampah ini banyak sekali dan ternyata bukan hanya warga di sekitar sana saja yang membuang. Jadi warga-warga lain yang sengaja mengojek sampahnya di pagi-pagi buta, kemudian menendang sampah itu di sana dan membiarkannya tergolek lemah seperti mantan yang tahu. Jadi masih ada kekurangan awareness kita berarti di sana tetap menjadi tantangan. Awareness itu harus holistik, harus kompleks, harus lengkap, harus semua sisi. Ada satu yang paling menentukan juga. Tadi kan nampak regulasi awareness, regulasi, infrastruktur, budget, ya. Yang kelima itu political will, selera dan cita rasa pimpinan daerah. Iya. Apakah sampah ini masih menarik untuk begitu? Iya, kira. Kalau pimpinan mau, seperti Surabaya, viral. Walaupun misalkan masih ada sudut-sudut kota Surabaya yang kotor ada, tapi almost ya, atau bahasa Inggrisnya itu hampir semua kota itu bersih. Kalau pimpinan mau, belum menarik, ya. Dewan misalkan. Antara legislatif eksekutif kalau dia mau melakukan itu, insya Allah selesai. Saya sering kritik itu. Saya bukan kritik ya, cuman singgung-singgung dikit lah. Bapak-bapak yang terhormat di dewan itu ada namanya aspirasi lah apa dan sebagainya. Ayo kalau mau bicara tentang sampah, bersihkan sampah, 50% dari aspirasi Anda semuanya jangan hanya jadi jalan dan lain sebagainya. Urus sampah. Ya kalau mau proyeknya buat dia jadi proyek. Jadi proyek ya. Kontraktor ya. Nah, kembali ke zero waste tadi. Nah, tadi zero waste ini adalah salah satu mazhab untuk pengendalian sampah katakanlah di sebuah daerah. Nah, sejak
ini sejak ketika masa pencalonan dulu, pilkada dulu, gubernur kita yang sekarang, Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, salah satu programnya adalah Pak Dua Doktor ini adalah menggagas sebuah program yang bernama Zero Waste, memilih mazhab pengelolaan sampah yang disebut dengan Zero Waste itu.